Selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dengan Kak Ines dan Kak Beno. Udah lama kan gak ketemu sama kita, tapi untuk sementara kita virtual dulu ya, diiringi permainan gitar oleh Kak Beno. Baik adik-adik, IHMPT pada hari Minggu ini tanggal 21 Juni 2020 kita akan mulai. Sebelumnya mari kita muji Tuhan dari Kitab Bakti nomor 4, Bersorak bagi Tuhan. Bersorak bagi Tuhan, wahai umat-Nya, hendaklah orang jujur puji namanya. Mainkanlah kecapi dan tabuhlah rebana, bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. Nyanyikan lagu baru bagi Tuhanmu, nyaringkan suaramu dan bersoraklah, sebab Tuhan berfirman dan semuanya hadir, segala isi bumi diciptakannya. Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik dan rekan-rekan pelayan. Kita bersyukur kalau boleh beribadah lagi pada pagi hari Minggu yang indah ini. Tapi sebelumnya mari kita mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa yang bertahta di dalam surga. Engkaulah Allah yang maha tinggi, Engkaulah Allah yang maha kami kasihi. Terima kasih untuk kami, Engkau berikan kesempatan kepada kami pada pagi hari ini, sehingga kami boleh bersama-sama untuk beribadah walaupun kami berada di rumah kami masing-masing. Urapilah kami ya Bapa, sehingga kami benar-benar boleh fokus untuk beribadah. Urapi juga Kak Ella yang hendak menaburkan firman-Mu. Urapi kami semua yang mendengarkannya. Ya Bapa, kami alaskan ibadah kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Mazmur puji-pujian pada hari ini terambil dari Mazmur 127 ayat 1-5. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Baik adik-adik, sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, mari kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti nomor 62, Siapa yang berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya berkah, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Mari adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam pembacaan Alkitab dan pelayanan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu bersyukur karena Engkau memberikan kami kekuatan kesehatan hingga saat ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami,
agar firman-Mu boleh kami dengar, kami fahami, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari kitab Rut pasal yang pertama, ayat pertama hingga ayat yang ke-14. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu, dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras, dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku, ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku?" Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Halo adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya? Luar biasa pastinya, karena di dalam Tuhan Yesus segala sesuatu bisa menjadi luar biasa. Amin. Nah, kita tadi sudah membaca Alkitab sama-sama dari kitab Rut pasalnya yang pertama ayat 1 sampai dengan 12. Betul? Seperti perangko yang melekat pada amplop agar bisa dikirim ke suatu alamat tujuan. Demikian juga kehidupan Rut yang melekat dengan kehidupan Naomi. Berawal dari perpindahan Naomi beserta suaminya Elimelek dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion karena suatu bencana kelaparan di Betlehem tempat tinggal mereka memutuskan untuk pindah ke Moab. Lalu di Moab itu Elimelek meninggal, tinggallah Naomi beserta Mahlon dan Kilion. Lalu Mahlon menikah dengan perempuan Moab Rut, dan Kilion juga menikah dengan perempuan Moab Orpa. Dalam perjalanan kehidupan pernikahan, Mahlon dan Kilion pun meninggal. Tinggallah Naomi beserta Rut dan Orpa.
Disitulah mulai kehidupan cerita. Iman Rut kepada Allah menumbuhkan kasihnya kepada Naomi. Rut mau hidup bersama dengan Naomi, ikut pulang bersama Naomi ke Bethlehem. Berarti dia harus juga sebagai orang yang muda bekerja menghidupi Naomi. Karena mereka tinggal berdua kan. Itu suatu keberanian dari Rut untuk mengambil suatu keputusan. Di tengah-tengah kehidupan yang sulit, di tengah-tengah kehidupan yang menderita, lalu harus melewati perjalanan yang panjang dari Moab menuju Bethlehem, sekitar 80-100 kilo jaraknya, dan mereka berjalan kaki selama kurang lebih 7 hari untuk bisa sampai ke Bethlehem. Disitulah begitu tabah dan tidak menyerah seorang Rut. Dan akhirnya pada suatu masa Rut nanti akan bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Boas dan akan melahirkan anak yang bernama Obed. Dan nantinya Rut akan menjadi nenek buyut dari Raja Daud. Karena Obed mempunyai anak Isai, lalu Isai mempunyai anak Daud. Dan dari turunan Daud lahirlah Yesus Kristus. Dari seorang perempuan yang belum mengenal Allah, tapi kemudian karena iman percayanya kepada Allah, justru dalam sisilah keluarga ada Yesus di dalam. Allah memakai siapa saja untuk mengambil bagian dalam rencananya. Melalui Rut, kita belajar apa itu kasih, apa itu kesetiaan dan iman. Pada saat Naomi menyuruh menantunya Rut dan Orpa untuk kembali ke rumah orang tua mereka masing-masing karena suami mereka meninggal, Rut pada akhirnya tetap memilih untuk melekat, menyatu dengan Naomi. Dari pengakuannya dia bilang bahwa jangan desak aku untuk pergi pulang meninggalkan engkau. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Di mana kau mati, situ pun aku mati. Itu Rut. Di Rut 1 ayat 16 pernyataan Rut itu benar-benar menunjukkan bahwa ada kesetiaan di situ, ada kasih kepada Naomi. Dia tidak mau meninggalkan Naomi. Lebih dari itu, ada iman, percaya. Seorang perempuan yang belum mengenal Allah, tapi kemudian dia mau mengakui Allah menjadi Allahnya. Sekarang seluruh dunia sedang membicarakan new normal. Kehidupan yang baru yang harus dilakukan secara normal pada saat ini, tapi nggak normal dilakukan pada sebelum-sebelumnya. Contoh, pakai masker kemana-mana. Kalau dulu nggak ada, orang yang sakit aja yang pakai masker. Sekarang orang yang tidak sakit pun pakai masker. Jangan alasan gerah lah, ya, nggak bisa napas lah, pakai masker. Lalu dari mana-mana cuci tangan 20 detik minimal. Hitung aja 1, 2, 3, atau sambil nyanyi bersyukur kepada Tuhan, syukur masih diberikan kesehatan.
tapi juga harus dijaga kesehatannya. Lalu menahan diri, jangan kumpul-kumpul dulu. Bosan di rumah, keluar. Cari temen, jangan dulu. Ya, patuhi protokol kesehatan. Hidup yang memberi hidup. Jaga kesehatan diri sendiri dan jaga kesehatan orang lain juga. Hidupmu tidak hanya berguna bagi dirimu, tetapi orang lain juga merasakan gunanya hidup yang kau lakukan. Tapi untuk itu semua kita sering kali diperhadapkan dengan tantangan, baik dari dalam diri sendiri maupun dari sekitar kita. Tantangan yang terbesar adalah pada saat kita lebih mendengarkan bisikan iblis. Pada saat adik-adik mau melakukan sesuatu perbuatan yang baik, yang bisa menghasilkan kehidupan yang lebih bermakna buat orang lain, ada bisikan untuk jangan lakukan itu. Udah nanti aja lakukannya. Kalau kamu nanti sudah lebih besar lagi, masih teruna. Apa-apa, nggak usah berbuat baik sekarang. Orang juga ngerti kok, kamu masih kecil. Hey guys, ya, teruna-teruna milenial zaman sekarang ini, walaupun hidup di zaman yang serba digital, apa-apa mudah dapat informasi, segala sesuatunya bisa didapatkan. Tetapi kalau kehidupan adik-adik tidak didasarkan oleh iman, percaya kepada Allah, menunjukkan kasih adik-adik pada Allah, kepada sesama, itu nantinya tidak akan membuat kehidupan adik-adik bermakna dan mempunyai dampak pengaruh bagi orang-orang di sekitar adik-adik. Lihat Ruth, walaupun dia seorang perempuan lemah, tapi dia mau menunjukkan kasihnya karena dia mempunyai iman kepada Allah. Dia nggak takut, dia nggak putus asa, dia mau berjuang supaya tidak hanya dirinya, tetapi Naomi, mertuanya, ibunya juga bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Lalu bagaimana nih dengan kehidupan kita di masa sekarang ini? Kehidupan adik-adik, teruna di masa sekarang, hari ini, besok, tahun-tahun mendatang. Apakah kehidupan yang dijalankan oleh Ruth masih relevan dilakukan pada saat ini? Pastinya, karena dalam kehidupan kita, kasih, kesetiaan, dan iman dapat melahirkan sesuatu kehidupan yang bermakna, berarti bagi orang-orang di sekitar kita. Banyak contohnya. Adik-adik bisa melakukan hal-hal yang bermakna, berguna bagi orang-orang di sekitar, mulai dari rumah, kemudian di sekolah, kemudian gereja, dimanapun adik-adik berada. Tuhan memakai adik-adik untuk bisa melakukan sesuatu sehingga hidup adik-adik, teman-teman, teruna Nazaret menjadi bermakna, berarti bagi orang lain, tidak hanya untuk diri sendiri. Hidup yang memberi hidup, itu tema kita pada hari Minggu ini. Hidup memberi hidup. Hidup lawannya mati. Kalau hidup, orang yang hidup, ada kegiatan yang dilakukan, mulai dari dia bernafas,
kemudian dia bergerak melakukan sesuatu. Tapi kalau orang mati, bernafas pun tidak, apalagi kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, itu yang membedakan bahwa pada saat kita hidup, janganlah engkau tidak melakukan apa-apa seperti orang mati. Lakukanlah hidupmu itu untuk diberikan kepada suatu hal yang berguna, membawa dampak yang memberi arti bagi orang-orang di sekitar. Hidup yang memberi hidup bisa dilakukan oleh teman-teman teruna di rumah. Berikan hidupmu untuk ada sesuatu yang hidup di rumah. Saling mengasihi, saling menolong, membantu, saling mendengarkan satu sama lain. Hidup yang memberi hidup. Sekolah. Adik-adik mempunyai teman tanpa membeda-bedakan teman, mau bergaul dengan siapa saja, mau menunjukkan kasih, mau menghormati guru, mau mempunyai prestasi yang baik di sekolah. Hidup yang memberi hidup. Orang-orang di sekitar kita melihat bahwa hidup kita itu bermakna, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi orang di sekitar lain juga. Mereka bersyukur untuk keberadaan dirimu. Hidup yang memberi hidup. Bagaimana kita bisa menjadi seperti garam yang menggarami kehidupan yang tawar dari orang lain, atau seperti gula yang membuat manis kehidupan orang lain. Kehidupan Naomi adalah kehidupan yang pahit, tetapi Ruth bisa membuat kehidupan Naomi menjadi kehidupan yang kembali menjadi manis. Itulah hidup yang memberi hidup. Adik-adik, lakukan sesuatu sekarang. Jangan tunggu, jangan tunda lagi. Lakukan sesuatu yang bermakna, yang menjadi berkat buat orang-orang di sekitarmu, untuk orang tua, keluarga, teman, sahabat, guru, orang-orang yang kau temui dimanapun, yang kau mungkin tidak merasa dekat, tidak kenal, tetapi membutuhkan pertolongan. Lakukan. Abaikan rasa segan, abaikan rasa takut, abaikan rasa gak percaya diri, karena kita mempunyai Allah yang bisa menolong kita. Iman, kita percaya kepada Allah. Karenanya di masa sekarang ini, saat semua orang sedih, takut karena adanya pandemi COVID-19, adik-adik juga mempunyai peran positif di dalamnya. Apakah itu? Oke guys, sekarang Kak Ella mau mengajak adik-adik kita untuk membuat satu tekad. Tekad untuk melakukan hal yang berguna, melakukan hal yang berarti, menjadi berkat, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi bagi orang sekitar juga, bahkan bagi makhluk ciptaan Tuhan. Apa yang bisa kamu lakukan? Lakukan sekarang. Jangan tunda lagi melakukan suatu kebaikan yang berguna, yang membuat hidup orang lain jadi lebih hidup, yang membuat hidup orang lain lebih terasa manisnya, warnanya melalui kehidupanmu. Lakukan
Allah. Sama dengan saya dan saya mau bersama dengan Allah, Sang Sumber Hidup. Yesus Kristus, sumber hidup. Karenanya hiduplah dekat dengan Dia dan jadikan Tuhan selalu andalanmu dalam melakukan setiap kehidupanmu yang berguna, berarti, dan menjadi berkat bagi sesama dan bagi seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah selesai membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kayla tadi kan? Untuk merespon firman Tuhan, mari adik-adik kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti nomor 255, Rancangan Tuhan. Mari kita bersatu hati, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kalau sampai hari ini kami masih diberikan kekuatan dan kesehatan. Tuhan, kami mohon agar kami dapat selalu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bapa di surga, dalam rangkaian doa syafaat ini kami berdoa bagi adik-adik kami, para teruna. Tuhan tolong agar mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak teruna yang takut akan Tuhan. Dengan tutur kata dan perbuatan mereka boleh bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tolong agar mereka juga dapat belajar dengan baik, rajin, dengan belajar secara online mereka pun tetap semangat. Bapa, kami berdoa untuk orang tua para teruna, berikan mereka hikmat, kekuatan, dan kesehatan ya Tuhan. Kami pun berdoa untuk pelekat persekutuan teruna. Tuhan berkati setiap kegiatan yang ada di dalamnya. Tuhan berkati pengurus dan kakak-kakak pelayan agar boleh menjalankan tugas panggilan pelayanan mereka dengan hikmat dari Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami GPIB Jemaat Nazaret. Tuhan berkati gereja kami, warga jemaat, majelis jemaat, unit-unit misioner. Biarlah melalui persekutuan pelayanan dan kesaksian di dalamnya, gereja kami boleh tetap membesarkan nama Tuhan. Untuk ibadah-ibadah online kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Untuk rencana new normal di dalam gereja kami juga kami mohon Tuhan berkati persiapannya. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemerintah bangsa kami agar mereka mempunyai hikmat dari Tuhan, ketulusan hati, kejujuran dan keadilan dalam memimpin negara ini. Tuhan berkati juga rakyat Indonesia agar kami semua boleh menjalankan setiap aturan dengan hikmat. Tuhan tolong ya Tuhan, dalam masa pandemi ini kami tetap diberikan kekuatan kesehatan. Tuhan
Ingatkan kami agar kami dapat menjaga kesehatan kami, juga orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Bila Engkau berkenan menarik semua penyakit virus corona dari muka bumi ini, terima kasih Tuhan. Tapi kalaupun belum, kami percaya Tuhan tetap beserta dengan kami. Bapa, kami berdoa untuk semua yang sakit, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Untuk Kak Eti yang dalam perawatan, Tuhan tetap jaga dan menolongnya agar dia boleh cepat sembuh. Untuk Kak Lucy yang sudah dalam pemulihan, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, sempurnakan dalam satu nama Tuhan kami Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan. Sambil memberikan persembahan, mari kita memuji Tuhan dari kitab Bakti nomor 77, Persepuluhanmu. Persepuluhanmu hendaklah kau beri kepada Allah sumber berkat. Persepuluhanmu yang akan kau beri, itulah persembahan kudus. Marilah memberi persepuluhanmu dari hasil jerih payahmu. Apa yang kau beri kepada Tuhanmu, dialah sumbernya. Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus hatimu. Janganlah kau khawatir akan hari esokmu, Ia menjagamu. Persepuluhan dari tanganmu, asalnya juga dari Tuhanmu, dan Ia sanggup melipat gandakan yang kau beri, itulah janjinya. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dan berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kepada-Mu ya Tuhan. Berkatilah tangan-tangan yang memberikan, agar persembahan-Mu ini menjadi berkat sesama kami ya Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa kepada-Mu. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pada hari Minggu ini, kita kembali memuji Tuhan dari kitab Bakti nomor 122, Bagimu damai sejahtera, Hevenu Shalom Aleichem. Bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai, damai dan sejahtera. Hevenu Shalom Aleichem, Hevenu Shalom Aleichem, Hevenu Shalom Aleichem, Hevenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Adik-adik, kalau tadi kita sudah menaikkan pujian, mendengarkan firman Tuhan, dan memberi persembahan, kita boleh bersyukur untuk semua itu. Ya, marilah kita hendak melakukan lagi aktivitas kita sepanjang hari ini. Tapi sebelumnya, mari kita mohon berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami boleh beribadah, kami boleh bersyukur. Puji-pujian yang begitu indah kami naikkan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah ditaburkan. Biar di hati kami, iman kami semakin bertumbuh, dan ada kasih selalu di dalam hati kami dalam setiap tindakan kami.
Sekarang kami hendak melakukan aktivitas kami kembali ya Bapa. Dan kami mohon berkat-Mu. Sertailah kami dan biarlah Tuhan saja yang memimpin setiap langkah kami. Ya Bapa yang ada dalam surga, inilah doa kami. Pujian syukur kami dan terpujilah Engkau selama-lamanya. Amin.